suka duka dari almarhum Mas Hilman. Ya, terima kasih banyak. Awalnya taunya seperti apa Mas mengenai kronologis meninggalnya almarhum? Kalau saya sendiri sebenarnya tahu tadi pagi. Awalnya kemarin ada case sutradara kita dulu waktu di Lupus. Kan kita masih punya grup, alhamdulillah, termasuk sama Hilman. Terus kemarin kita dapat info katanya memang Hilman agak kurang baik lah gitu, kondisinya masih ICU. Terus saya teruskan berita itu ke teman, ada sahabat saya yang kebetulan memang kita dulu pernah pergi haji bareng lah gitu, teman Hilman juga. Tahunya teman saya ini dia terus update sampai tadi pagi. Akhirnya saya dikasih kabar, Hilman meninggal. Saya aksi telepon adiknya Hilman, konfirmasi, ya ternyata Hilman udah dipanggil. Jadi tapi memang kalau untuk sakitnya memang rasanya kasihan sih yang meninggal. Ini yang terbaik rasanya karena ternyata Hilman udah ada beberapa komplikasi. Mas tahu apa aja mungkin mas komplikasinya? Katanya sih hati, paru, sama ya stroke kan terakhir gitu. Terakhir bertemu almarhum kapan Mas? Nah, terakhir ketemu itu sebelum tanggal 2 Februari. Karena waktu itu kan Hilman alhamdulillah kemarin masuk ke jenjang pernikahan, pelaminan lah istilahnya. Nah, pas kita lagi silaturahmi, maksudnya mau juga jenguk. Oh iya. Maaf ya, maaf. Jadi pas waktu udah mau pas lagi jenguk, tiba-tiba Hilman ngenalin lah gitu calonnya. Insya Allah kita mau selamatan syukuran datang ya gitu. Oh iya man, alhamdulillah gitu. Jadi kan kalau ya saya mikirnya waktu itu Hilman udah sakit tapi ada yang nemenin lah gitu. Terus, tapi akhirnya kita nggak jadi datang karena dia bukannya buat Zoom, alhamdulillah gitu. Itu terakhir. Jadi tapi waktu itu kita komunikasi lancar. Hilman memang sudah stroke, tapi komunikasi sih lancar alhamdulillah. Hilman maksudnya ya dibilang normal enggak, tapi maksudnya memang lancar alhamdulillah. Itu tuh terakhir, saya lupa tanggal berapa. Tanggal berapa? Di tahun ini juga ya? Ya, Hilman itu nikah kurang lebih baru mungkin sebulan yang lalu kali, 2 Februari kayaknya. 2 Februari itu Hilman nikah. Mas sebagai pemeran lupus seperti apa Mas melihat karya-karya Mas Hilman dulu? Masya Allah sih, cuman gini, saya alhamdulillah ada keterikatan gitu ya, tanpa sengaja gitu sama Hilman tuh. Mungkin Allah yang udah ngatur semuanya. Jadi saya dulu memang suka baca dari zaman SMP, tapi memang itunya Hilman, novelnya Hilman which is memang lupus. Terus saya sempat GR karena Hilman tuh memang kuliahnya di UNAS, rumah saya dulu di UNAS. Nah terus sekian tahun kemudian tiba-tiba ada sinetron lupus, ya memang ada filmnya dulu, terus baru sinetronnya, tapi di sinetron itu saya sudah ada di industrinya lah gitu waktu itu. Saya sempat waktu pas lupus sinetron yang pertama tuh sempat yang ucap gitu, ih pengen deh gue tuh yang jadi lupusnya. Tapi nggak taunya sekian tahun kemudian ditawarin malah saya yang keder karena nggak pede. Man, Radan itu udah kenal nih man, lu nggak salah lo milih gue gitu. Dia bilang enggak gitu, gue yakin karena kita punya konsep baru, alhamdulillah udah jalan. Ya sampai saat ini pokoknya saya cuma berpikir bahwa Hilman itu yang orang yang paling tidak punya pengaruh di karir saya. Kurang lebih kehidupan saya pun sama, karena kan apa yang saya lakukan sekarang ini karena karir saya gitu, buat keluarga dan lain sebagainya. Jadi kita ketemu jarang, tapi alhamdulillah silaturahmi dibilang nggak sebentar. Jadi nggak cuma sekali dua kali, tapi lumayan berkali-kali. Saya waktu itu lagi pas tahun 2006 kita lagi di Tanah Suci, nggak sengaja ketemu sama Hilman, terus kita jadi punya teman baru di sana dan lain sebagainya. Sampai adalah Indra Mona, ada sejarahnya Indra pacaran waktu sama Mona pun. Jadi bukan hanya saya, jadi ada beberapa yang merasa kita tuh punya pengaruh karir kita itu karena Hilman. Mas, kenangan apa sih yang paling dilupakan dengan Mas Hilman nih? Ada kenangan yang banyak pasti? Banyak mas sebenarnya ya, karena ya saya
setelah saya dipilih akhirnya untuk lupus, terus udah gitu kita ketemu di Tanah Suci, terus udah gitu pas pulang dari sana di tahun 2006 juga saya, Hilman masih yang ngasih kepercayaan sama saya pernah punya produksi itu juga sama karya Hilman, tapi waktu itu tayangnya di salah satu TV swasta gitu, itu pun panjang waktu itu, tapi saya bersyukur masih Hilman masih punya kepercayaan sama saya. Ya kurang lebih setahun yang lalu sempat kita ngobrol bareng, terus dia minta dikenalin sama adalah gitu ya koneksi saya yang memang Ji buat sesuatu yuk gini, walaupun nggak jadi, tapi maksudnya nggak tahu ya, punya keterikatan aja gitu secara personal gitu. Terus kita sempat yang reuni beberapa kali, terakhir reuni kita tuh bagi saya gong lah ya, karena waktu itu kita nggak sengaja akhirnya bisa ngundang Agnes lah. Bagi kita Agnes kan udah super sibuk, tapi ternyata dia berkenan untuk hadir dan nggak ada perubahan sama sekali gitu. Ya udah, jadi memori yang kita dapat tuh banyak banget sebenarnya, dan banyak. Saya posting tadi, awalnya Mona posting video kenangan kita tuh, setiap kita mau reunian rasanya Hilman tuh nggak bisa lepas dari laptop gitu. Ya itu tuh kenangan kita tuh. Dia tuh oke, kita ketemuan, tapi gue bawa laptop ya, gue pengen duduk, harus ada yang dikerjain. Man, lo kayaknya hidup lo kerja terus sih. Ya tapi gitu ya Mas. Artinya sangat mempengaruhi proses karir. Saya pribadi dan juga teman-teman ada yang banyak yang merasa kayak gitu Mas. Mungkin Hilman sendiri seperti apa di lapangan? Saya bersaksi pokoknya Hilman itu orang baik. Karena saya bilang beliau tuh bukan hatinya yang baik, tapi tanpa dia sadarin dia punya manfaat selama di dunia ini. Dia sudah banyak memberikan manfaat kepada lingkungan dan banyak orang termasuk saya. Itu sih.